Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Siti Husaida, SSTMKes, CMBT, MKep. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kenia Arios, NIM saya 6160 80 62 30 12. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat pertama. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kasus isu etik dalam kebidanan. Isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, tim kesehatan, dan organisasi profesi. Isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya, yaitu bertanggung jawab untuk menolong persalinan. Dengan demikian, penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi dalam praktik kebidanan, misalnya dalam praktik mandiri swasta, bidan yang bekerja di RS ataupun di RD. Bisa juga bidan yang bekerja di institusi kesehatan. Dalam hal ini, bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas dapat mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan serta membahas contoh kasus dalam video ini, yaitu contoh kasus isu etik dalam kebidanan. Seorang klien hamil 39 minggu datang ke seorang bidan dengan keluhan perutnya terasa mules dan sakit sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam, didapatkan hasil pembukaan 4, kemudian janin dalam letak sungsang. Bidan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena kondisi tersebut di luar kewenangan bidan dan janin tersebut sebaiknya dilakukan melalui operasi. Namun, keluarga klien terutama suami menolak dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk membayar operasi tersebut. Kemudian bidan telah berusaha memberikan penjelasan, kemudian memberikan dampak, memberitahu keuntungan serta kerugian dari tindakan operasi ini kepada pasien serta keluarga. Namun tetap saja keluarga serta pihak suami tidak bisa dan tidak ingin karena tidak memiliki biaya untuk membayar operasi tersebut. Bidan juga tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan keadaan letak sungsang seperti ini. Oleh karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Karena tadi yang setelah saya jelaskan terlebih dahulu, kepala janin di sini sungsang. Jadi susah untuk keluar. Bayi dapat lahir, namun bayi sudah meninggal karena lama keluar kepala bayinya tersebut. Kemudian keluarga menyalahkan bidan karena mereka beranggapan bidan tidak bisa bekerja secara profesional, dan berita kasus ini tuh tersebar ke masyarakat. Kemudian masyarakat menganggap kalau bidan itu sangat lamban dan tidak sesuai prosedur dalam melakukan tindakan. Konflik dari kasus ini yaitu keluarga terutama suami menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dan melahirkan secara operasi dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Isu dalam kasus ini di mata masyarakat, bidan dianggap tidak profesional dan tidak sesuai prosedur dalam memberikan pelayanan. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah dan ekonomi tinggi. Kemudian dilema dalam kasus ini yaitu
bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan resiko tinggi. Persalinan letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Seharusnya ditolong oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menolong persalinan itu sendiri dengan alasan desakan dari keluarga klien. Kondisi ini membuat bidan merasa kesulitan membuat keputusan. Bidan menganggap apakah saya harus memaksa pasien dirujuk atau menerima paksaan keluarga yang memelas dan memohon bantuan dalam kesulitan mereka pribadi sendiri. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf jika pengucapan yang telah saya sampaikan banyak yang belibet ataupun susah dimengerti. Setidaknya dari kasus yang telah saya jelaskan dan beritahu dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dari video saya, terima kasih. Shalom.